Hello everyone, my name is Gusto Mika Valentino Siregar. I'm from Manajemen 22A and my NPM is 224111109. I'm here to present presenting my presentation of kriteria penilaian investasi. Oh, udah nggak pakai bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kriteria penilaian investasi dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Kriteria penilaian investasi mengacu pada faktor-faktor yang digunakan untuk mengevaluasi potensi keberhasilan atau keuntungan dari suatu investasi. Berikut adalah beberapa kriteria penilaian investasi yang paling umum digunakan, yaitu ROI atau Return of Investment, Risk Management atau manajemen risiko, Time Horizon atau horizon waktu. Dan ROI mengukur tingkat pengambilan investasi dalam bentuk presentase yaitu perbandingan antara keuntungan bersih diperoleh dari investasi dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Semakin tinggi ROI, semakin menguntungkan investasi tersebut. Evaluasi risiko yang terkait risk management adalah evaluasi risiko yang terkait dengan investasi termasuk risiko keuangan, operasional, pasar, dan lainnya. Investasi yang memiliki risiko yang lebih rendah cenderung lebih disukai, tetapi risiko yang lebih tinggi seringkali berpotensi memberikan imbal balik yang lebih besar. Time horizon atau horizon waktu menentukan periode waktu yang diharapkan untuk mencapai investasi yang diinginkan. Beberapa investasi mungkin memiliki horizon waktu pendek, sementara hal lain memerlukan kesabaran untuk jangka waktu lebih panjang. Pentingnya memahami sumber daya dana. Salah satunya adalah memastikan kestabilan keuangan. Memahami sumber dana membantu dalam menjaga kestabilan keuangan perusahaan sehingga dapat mengendalikan risiko finansial. Yang kedua yaitu memperkuat pengambilan keputusan. Dengan pemahaman yang baik tentang sumber dana, manajer dapat memberikan keputusan investasi yang lebih baik dari pertumbuhan perusahaan. Persiapan untuk ekspansi. Mengetahui sumber dana secara detail membantu perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan ekspansi bisnis dengan efektif dan lebih efektif. Next, sumber dana internal. Labanya beberapa sumber dana internal yaitu labanya ditahan. Keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham untuk digunakan kembali dalam perusahaan. Penyusutan, pengurangan nilai aset diukur dengan biaya tanpa pengeluaran langsung. Penjualan aset, mendapatkan dana dari penjualan aset yang tidak lagi diperlukan atau aset bekas atau barang bekas. Laba earnings yang dipertahankan. Definisi laba. Laba earnings adalah keuntungan yang tidak dapat dibagikan kepada pemegang saham, tetapi diinvestasikan kembali kepada perusahaan. Yang kedua yaitu keuntungan, meningkatkan kembali sumber dana internal, memperkuat posisi keuangan perusahaan dan mengurangi ketergantungan pada sumber dana eksternal. Penyesuaian, perlu dilakukan untuk penyesuaian terhadap pajak dan dividen agar laba earnings dapat dikelola dengan efektif. Depresiasi adalah pengurangan nilai aset secara sistematis setiap periode akuntansi, membantu menutupi pengeluaran pergantian aset tetap di masa depan, mengurangi keuntungan kena pajak dan dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Next, penjualan aset, di mana digunakan aset tidak lagi diperlukan untuk operasi bisnis. Tujuan untuk memperoleh sumber dana tambahan dan prosesnya penjualan aset tak terpakai atau tidak produktif. Sumber dana eksternal, pendanaan ekuitas, memperoleh dana dengan menjual saham kepada investor untuk membantu pertumbuhan tanpa menimbulkan beban utang. Pendanaan utang, mendapatkan dana melalui pinjaman yang dapat digunakan untuk investasi operasional perusahaan. Yang ketiga, hibah dan subsidi, mendapatkan dana dari pemerintah atau lembaga untuk mendukung proyek tertentu. Ekuitas,
Ekuitas. Pendanaan ekuitas. Pendanaan dari pemegang saham meliputi penerbitan saham baru atau peningkatan modal yang sudah ada. Kepentingan pemegang saham mendapat hak suara dalam mengambil keputusan perusahaan. Action plan untuk pemegang saham meliputi pembagian dividen atau investasi kembali ke perusahaan. Pinjaman pembiayaan. Peminjaman pembiayaan adalah sumber dana eksternal yang dibutuhkan perusahaan untuk mengembangkan bisnis atau proyek tertentu. Prosesnya umumnya melibatkan kesepakatan bunga atau jangka pembayaran yang harus ditentukan yang harus dipatuhi oleh peminjam. Jenis dapat berupa pinjaman dari bank, obligasi koperasi, atau pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.